Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib mushola tahun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita yaitu Bapak Ahmad Sofan, Ketua RT Bapak Yulianus, serta yang sama-sama kita muliakan yaitu Bapak Ustadz Mokor Rodin Mata an-nawwaditu lihayati. Semoga Allah berkahkan hidupnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam Ahad ini dengan pembacaan Ummul Quran yaitu surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini diusulkan kepada almarhumah jamaah musholatun ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Ustadz Mukarrodin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para penisbuh, khusus kepada Ketua DKM Sholat Ta'awun Bapak Mas Sofan, staf-staf dan jajarannya yang saya hormati juga. Alhamdulillah Pak RT juga bisa hadir, Pak Abah Dasum ya, Pak Haji Rastum, Mbak Amin, Mbak Epen ya, Mbak Imam, apalagi nih, Mas Harjo, Bang Endi, Mas Ora, Tat Mulyadi, alhamdulillah kemarin bolos. Namun sebelumnya saya mohon maaf ini, saya lupa bawa kacamata, jadi agak remeng-remeng ini. Sekarang kita lanjutkan. Amma ba'du fa inna jima'al khairi wa malakihi taqwallahi fi sirri wal alaniyah.
Adapun kemarin udah muqaddimah, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, nah itu kan biasanya dilanjutkan dengan amma ba'du. Nah, itu dibaca ba'du, dalnya bukan dibaca dhammah tapi mabni dhom. Kalau dalam ilmu nahwu mabni dhom ai ba'da dzalikal madhkur minal basmalah wal hamdalah wassalah wassalam, panjang. Kalau dibahas secara ilmu nahwu, amma kamahma yakumin syai'in wafa litil witil wiha wujuban ulifa. Jawabnya amma ba'du wajib kebarengan fa. Maka di situ fa inna ada fa-nya. Kok umpamanya nggak ada fa-nya, ditakdirkan. Ribet kan? Ribet. Itulah belajar ilmu nahwu. Maka udah nggak usah belajar ilmu nahwu, susah gitu kan. Masya Allah. Nah, setelah basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, musonef melanjutkan sesungguhnya kumpulnya semua kebaikan itu adalah takwa kepada Allah fisirri wal alaniyah, dalam sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Fil ghaibi wasyahadah, ya sama. Ghaib kita nggak ada orang, begitu juga syahadah disaksikan oleh orang. Jangan lagi ada orang, wah kita pura-pura alim, pura-pura baik. Orang nggak ada, kotak amal kita bongkar. Umpamanya, kan begitu kan? Lah, jadi menjaga takwa itu termasuk jima'il khair. Maksudnya menggabungkan semua kebaikan, menggabungkan semua kebagusan. Itu sumbernya adalah takwa. Takwa kita bukan hanya dibuat sumpah jabatan. Kalau orang naik jabatan biasa disumpah takwa kepada Tuhan YME. YME Yamaha. Yamaha yang maha Esa Yamaha katanya. Masa nah ini takwa. Kita sendiri ya takwa, dalam ada orang pun takwa. Jadi baiknya kita bukan karena umat manusia semata, tapi baiknya kita memang karena Allah mengawasi kita. Itu maksudnya. Wa taqwa ya al khoslatul lati yajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Takwa adalah merupakan perkara yang mana orang yang takwa itu bisa mengumpulkan semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Loh, bagaimana ceritanya? Kok takwa itu bisa mengumpulkan, menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat? Umpama ada orang maling karena nggak ada orang, ya kan? Atau kalau maling mah kurang keren lah. Sekarang yang keren mah korupsi, umpamanya. Mau tangkap tangan kayak, mau tangkap CCTV kayak, ya nggak? Disangkanya nggak ada orang, ini nggak taunya ketangkap sama malaikat. Malaikat maksudnya malaikat modern. Lah malaikat modern kan CCTV. Oh, lu mau berkelit kemana lu? No, lu terima duit, terima suap dan lain sebagainya. Nah, kalau orang terjaga dirinya bahwasanya ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan orang yang menerima suap itu di neraka. Dia kan nggak mau riswah, nggak mau korupsi, nggak mau mencuri, nggak mau berbuat baik. Nah, kalau orang bisa menjaga itu, dikasih ditolak. Waduh, ini bukan hak saya. Kan gitu kan? Selamat di dunia, nggak di penjara. Ya, selamat juga dia nanti di akhirat, nggak diinterogasi oleh malaikat. Di akhirat nggak usah jauh-jauh, nanti setelah kiamat dikubur aja itu kan, kubur itu awalu manzilin mimana zilil akhirah. Rumah singgah pertama di antara rumah singgah akhirat. Sebelum hisab, sebelum siratal mustaqim, itu udah diinterogasi dulu oleh malaikat mungkar sama malaikat nakir di alam kubur. Nah, orang tadi kok takwa bisa menjaga
yang harus dijaga. Maka takwa adalah al-khoslatu, suatu urusan, satu perkara yajma'u li sahibiha, yang bisa mengumpulkan kepada orang yang melakukan takwa khairat dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Tentram, biar kata makannya sederhana, lu ya kan, tapi nggak diuber-uber. Umpamanya ini orang ini urusan dunia aja dulu dah. Ya namanya ngutang leasing itu bayar apa enggak? Bayar. Telat 3 bulan. Itu kan udah melanggar perjanjian. Jangan hanya hak guna pakai doang, motor atau mobil eng-eng, wah pada gaya-gayanya enggak, setorannya kagak. Loh, itu ibaratnya debt collector itu kan ibaratnya malaikat. Loh, ibaratnya kalau andai kan di akhirat kan gitu kan, makanya di dunia nah kan bisa kita tamsilkan seperti itu. Dunia aja kita nggak nyaman, ada punya utang ya bayarlah, namanya utang ya kudu dibayar. Kalau udah dibayar namanya lunas. Loh kan begitu. Nah jangan kita lari dari tanggung jawab. Begitu ditagih ya kalau emang belum mampu bayar ngomong belum mampu bayar, dengan alasan gono gini gono enggak, maka nanti terjadi keributan. Loh, kalau didenda, namanya kita telat kan didenda di mana-mana juga. Agak harus mau menerima dendaan, kan wajar sebenarnya. Lah orang resikonya orang mau makan ya mau buang air, kan begitu. Orang mau utang ya harus mau bayar. Kita nggak sanggup beli cash, ngutang ya silakan haknya. Nah kan gitu. Ini urusan dunia aja seperti itu. Lah bagaimana urusan akhirat? Maka takwa itu adalah al-khoslatu. Kan gitu redaksinya. Ya, saya satu-satu saya ulang-ulang. Mumpung udah dibaca dan saya rada hafal. Soalnya kacamata saya ketinggalannya Kak. Kalau saya kebut baca terus, lah orang kacamatanya kagak ada. Punya Pak Sopor kali minjem berat ya. Pak RT biasanya pakai kacamata. Kagak juga kan. Oke kita lanjut. Tapi saya masalah ini. Wali azmi mauqi'iha minad-din wa jalalihi wa jalalati qadriha indal ulama ar-rasihin sadaru biha al-mawaid wal khutab wal wasoya. Karena agungnya urusan takwa dalam kaitannya agama, dan karena besar kadarnya takwa menurut ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang nancep keilmuan itu rasikhin di dalam hatinya, maka sadaru biha al mawaid wal khutab wal wasoya. Ulama-ulama rata-rata ketika ceramah, ketika khutbah, ketika memberi mau'izah hasanah atau kalau sekarang tausiah, selalu pesannya takwa. Khutbah Jumat kan termasuk rukun. Ya enggak, ada wasiat takwa apa enggak? Khutbah Idul Fitri ada wasiat takwa apa enggak? Ntar sebulan lagi Idul Adha ada wasiat takwa apa enggak? Khutbah nikah ada wasiat takwa apa enggak? Ada. Ceramah-ceramah ada wasiat takwa. Itulah kenapa takwa selalu dibahas, karena dia mempunyai kedudukan yang sangat amat penting dalam agama. Bahkan kalau kita nih orang Indonesia, ini para pejabat, kan sumpahnya tadi, sumpahnya itu ya harus takwa, kan gitu kan? Nah itulah pentingnya takwa, itu luar biasa. Walikauniha jami'atan lil khairi kullihi iktafa bidzikriha fil wasiyah al wajibah fil khutbah. Dan karena keberadaan takwa itu menggabungkan atau mengumpulkan kepada semua kebaikan, cukup dengan menyebut takwa dalam wasiat yang wajib dalam khutbah. Umpamanya ayuhan nas,
ittaqullah. Kan umpamanya gitu. Atau kalimat-kalimat yang lain yang berkenaan dengan takwa, biasanya mengutip ayat dan lain sebagainya. Nah, karena pentingnya takwa, maka cukup dalam wasiat khutbah dan lain sebagainya hanya dengan menyebutkan takwa. Umpamanya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum umpamanya, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkenaan dengan ayat. Nah, kalau saya udah agak lupa ini, karena saya udah 5 tahun lebih kagak pernah khutbah. Ya, ntar kalau saya khutbah lagi mungkin keder kali di atas mimbar, nah, kan udah lama. Tapi nggak apa-apa lah, ntar mau nyoba belajar khutbah lagi biar kayak ustadz gitu. Lah ya kan, masya Allah. Oke. Wa katsiran ma yaktasiru 'alaihal akabir fi wasiyatin manistausohum, dan sering sekali itu maksudnya wa katsiran ma yaktasiru, sering sekali para pembesar itu menganggap cukup atas takwa tadi dalam wasiat-wasiat yang diwasiatkan. Jadi wasiat maksudnya mesen, udah takwa aja. Gambarnya gitu loh. Ulama-ulama besar itu udah pembahasannya udah takwa aja. Nah, kan itu. Maka dalam berbagai macam kesempatan takwa itu di ayat pun banyak. Bahkan sampai dibuat syair, dibuat nadhom segala macam. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tubaul ahwa rasululli habaila. Ada gitu. Takwa kepada Allah adalah madaru kulli sa'adatin, sumber segala keberuntungan, kebahagiaan. Sebaliknya wa tubaul ahwa rasululli habaila, mengikuti hawa nafsu adalah biang segala bencana. Nah, itu diantaranya takwa. Kemudian takwa itu apa? Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Ada ayatnya, tenang, banyak. Takwa itu termasuk wasiatnya Allah, yang mana Allah selaku rabbil awwalin, pengatur rabbil alamin, pengatur seluruh alam. Allah wasiatkan lil awwalina wal akhirin, untuk umat-umat terdahulu dan umat-umat sekarang, gampangannya umat-umat yang datang belakangan. Jadi semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, diikuti dengan Nabi Nuh dan seterusnya, Allah sudah berwasiat akan pentingnya takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Itu ayatnya. Dan Allah berwasiat kepada mereka yang diberikan Alkitab. Alkitab min qablikum, dari sebelum kalian semua. Nah, sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad siapa? Yang terdekat umat Nabi Isa. Kitabnya apa? Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa Nabi Musa. Kitabnya Taurat. Sebelum Nabi Musa Nabi Daud. Kitabnya Zabur. Yang sebelumnya lagi yang nggak punya kitab tapi mempunyai suhuf, Nabi Ibrahim, ya kan? Ada lagi Nabi Sis, ya, itu diantaranya yang mempunyai suhuf. Jadi dalam kitab Al-Quran, kitab sebelum Al-Quran yaitu dalam kitab Injil, sebelum Injil yaitu kitab Taurat, sebelumnya lagi kitab Zabur, termasuk dalam suhuf. Ya, Nabi Ibrahim kan punya suhuf, Nabi Musa juga selain Zabur, Taurat, itu juga mempunyai
Suhuf kan ada inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu yang suhufnya Nabi Musa selain Taurat terkenal dengan asratu awamir atau bahasa kerennya Ten Commandment. 10 perintah. Nah, 10 perintah dan 10 larangan juga. Diperintah berbuat baik, diperintah itu diantaranya. Nah, ada 1 dan 9 berlaku bagi umat Islam. Ten Commandment itu, kecuali 1, Sabat, menghormati hari Sabtu. Tuh begitu. Nah, wasiat takwa itu ilmu tua. Ya orang mau apa lagi? Apalagi bapak-bapak ini mayoritas sudah meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Kan ente doang, ente aja udah ubanan. Lah iya tuh. Oh, Pak RT, Pak Sopan ya, Mbah Imam, ya kan? Wah, udah julukannya udah layak dijuluk disebut Ki Uban. Ya kan? Lah lagunya masih pada umpamanya ya Kak. Lah malu lah sama Uban. Banyak. Sama lah saya kok rambut blond. Ya Kak. Nah, tapi jenggot sama kumis lah banyak. Lah itu udah tanda-tanda. Oke, rambut masih hitam. Ilok apa gigi masih pada utuh. Kan pada ompong udah. Tuh. Orang yang sudah pada fase 40 ke atas itu adalah orang yang sudah menuju kematangan rohani. Kalau bahasa kerennya spiritual. Nah kok dia masih tergoda selalu dengan nafsu duniawiyah. Wah, hati-hati. Oh kan gitu. Orang yang umurnya udah 40 kemudian dia tidak menyiapkan dirinya untuk menuju Sang Yang, terserah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Esa. Oh ya kan? Maka dia akan merugi selama-lamanya. Tahu begono. Jadi penting wasiat takwa itu. Maka saking pentingnya takwa, Allah berwasiat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi wasiat takwa telah Allah perintahkan kepada nabi-nabi yang mempunyai kitab. Kan cuma 4. Nabi Muhammad itu, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Dawud. Nah termasuk Nabi Ibrahim pun dalam suhufnya diperintahkan untuk takwa. Oh, itu ayatnya. Kemudian wa iyyakum an tattaqullaha mana tadi? Wa fil amri bittaqwa qala Allah taala, dan dalam perintah dengan takwa Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah dah. Kan surat apa itu? Ali Imran. Nisa lah, masa orang bab nikah aja kagak apal-apal ini. Ini mah taunya arum doang wa min ayat ini kali ya. Nah, ini Allah berfirman dalam An-Nisa, dalam awal-awal An-Nisa itulah. Ya ayyuhan nasu, hai umat manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah, takwalah kamu ini kepada Tuhanmu, Rabbakum. Siapa Rabb kamu? Alladzi, yaitu Rabb
khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah, satu jiwa. Yaitu siapa? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah dari Nabi Adam menciptakan pasangannya, yaitu ibunda kita, Ibu Siti Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya akhirnya beranak pinak menjadi rijalan, banyak laki-laki, wa nisaa, dan banyak juga perempuan. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam dalam ayat ini diawali dari ya ayyuhan nas, hai umat manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian semua pada Tuhan kalian semua yang mengatur alam semesta. Oh, itu maknanya Rob. Ini namanya tauhid rububiyah. Jadi wujudnya umat manusia di muka bumi ini itu adalah kaitannya dengan tauhid rububiyahnya Allah. Allah yang menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah menciptakan pasangannya, jodohnya, istrinya Nabi Adam, yaitu Siti Hawa. Dari keduanya wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, kan masih terus lagi wattaqullaha. Ayat berikutnya takwa lagi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Loh, ini takwa dalam satu ayat saja sampai 2 kali diulangi. Ini menandakan takwa itu sangat-sangat penting. Nah, takwa yang dimaksud awalnya memang teori. Ini kita ngaji, kan meneorikan takwa. Tapi begitu takwa kita terjemahkan dalam kehidupan, takwa ini kita terapkan. Ini nanti sebentar lagi apa namanya, Idul Adha. Wah ya kak, kadang-kadang panitia kurban padahal nggak diangkat panitia, dia ikut nimbrung sebagai panitia. Cuman gerecokin motong doang, kadang-kadang pakai sepatu bot, motong itu langsung masuk ke dalam sepatu. Loh, itu kadang-kadang ada aja. Ini nggak wattaqullah, loh serius loh. Wah, kadang-kadang lo kenakalan itu ada aja. Loh kok Pak Ustadz tahu aja lah, lo sama orang lapangan. Lah iya kan? Wah jangan-jangan Pak Ustadz kalau itu begitu. Loh kalau saya kan udah jelas. Kalau saya lagi motong sapi, motong kambing, kepala sama kaki saya bawa. Kagak. Kepala saya sama kaki saya bawa. Bukan kaki sapi kan gitu kan. Masya Allah. Loh ini ejawantah takwa loh. Karena takwa ini Masya Allah, andaikan aset yang ada di bumi Nusantara dikelola dengan benar, ya kan, terjadi pemerataan yang benar, itu yang terjadi adalah pasti baldatun thayyibatun warbun ghafur. Kan yang terjadi enggak, yang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Saya kemarin pas hari apa itu, hari Selasa apa hari Rebu, baru survei lokasi. Ini Takhatus bin Nikmah aja ya. Itu punya perusahaan di daerah Cikalong sana. Itu ada aset 385 hektar. Hektar loh. Ente tanahnya aja paling sama saya. Loh iya kan? Ada di loh, kalau kita bicara Jakarta atau Bekasi ya mungkin sempit. Nah, coba keluar sedikit ke daerah Cilengsi, Cikarang, Babelan, lah tanah lega-lega. Loh iya kan? Loh di sana mau beli tanah 400.000, 400 meter, ya paling juga 200 juta kali. Lah coba kalau di sini, apalagi di Jakarta, mungkin 4 kali 4, 16 meter 200 juta. Lah coba nyebrang sedikit. Loh iya kan?
Loh ini loh yang terjadi kadang-kadang ketimpangan lah. Ada yang punya tanah segitu nggak mau pindah, ya kedempet terus. Nah di sini kalau kita ikuti apa yang dimau Allah, asik. Nusantara ini masya Allah, Indonesia ini luar biasa. Ya cuman karena, loh kenapa? Ada yang seperti itu. Ya mungkin ada orang miskin, satu banyak, kan gitu. Karena harta yang dikuasai sama segelintir atau sekelompok orang, itu sebenarnya bisa ngidupin orang banyak. Loh, kalau kita mau jujur kan seperti itu. Dari satu sisi ada orang yang susah nyari pekerjaan, susah nyari makan dan lain sebagainya. Tapi dari satu sisi banyak orang yang menghambur-hamburkan uang yang nggak karuan. Nah ini kalau dikelola dengan baik kan seimbang, seirama kan. Nah itu yang ya contohnya tadi. Ada yang mempunyai, ada yang tinggal kalau di Jakarta itu ya kayak apartemen itu berapa sih kamarnya? Ada semusola ini. Apa musola ini aja nggak ada. Itu kata Pak ini ya kan. Nah coba mau pindah ke Babelan umpamanya. Lega banget tanah mah. Apalagi mau ke Cianjur sana lega kan pernah gak mau. Lah bagaimana enggak? Timbang. Iya timbang lah itu diantaranya. Nah itulah oke jadi kemana-mana. Intinya takwa. Nah takwa tadi. Lah iya masalah. Maka pentingnya takwa. Yang kayak dia takwa. Lah itu. Ya Allah presetnya gitu. Pak Haji itu nih kelakuan dia. Ya kan? Takwa tadi Pak RT udah menerjemahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Oke kita lanjut. Nah kemudian ayat yang berikutnya wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu enggak ada. Lah iya kan dipotong. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Terjemahan bebasnya begitu. Mohon kalau saya terjemahin secara detail, ya hai. Ayu. Ya kan? Ayu itu isim mausul. Maknanya orang banyak. Ha huruf tambah. Ayo ribet apa enggak? Ya ayyuha itu udah 3 kalimat. Ya-nya huruf nida, ayunya isim mausul, hanya isim tambah. Alladzina isim mausul lagi, badal dari ayu. Amanu selah atau kata sambungnya alladzina. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu 5 kalimat. Ya ayyuha alladzina amanu. Terjemahan simpelnya, hai orang-orang yang beriman. Loh, kalau ngaji terjemah ya simpel. Tapi kalau nggak kita geluti secara mendalam, nah asror Al-Quran kita nggak tahu. Rahasia, keindahan bahasa Al-Quran kita nggak tahu. Maka kalau ente mau, saya ingetin jangan ngajinya di sini mulu ya nggak. Malam Senin besok, mana agak malam. Kan kalau Ba'da Isya saya ngasih an-nasaihu diniyah. Nah, itu rencana alumni Alas itu mau ngaji Jawahirul Balaghah. Oh ya kan? Tahu Balaghah Kak? Taunya balak 6 doang ya. Kalau gaple itu mah. Lah iya kan? Nah, jadi di antaranya walaupun orang nggak paham nahwu, nggak paham balaghah, nggak masalah baca Quran. Nggak masalah karena bahkan kita nggak paham umpamanya Quran dari sisi arti, dari sisi makna bahasa Arabnya kan mempunyai kelebihan yang luar biasa. Tapi kalau kita paham kan justru malah lebih indah. Nah, kita bisa mengetahui asrornya, rahasia-rahasianya Al-Quran. Itu baru dari sisi bahasa. Belum dari sisi Al-Quran ini sebagai mukjiz, sebagai mukjizat yang bisa menaklukkan.
Maka kalau ini nanti kalau bisa kurban dilus-lus dulu, bacain Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Udah itu aja dah, nggak usah diterusin Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin, ya kan? Oh, itu insya Allah nurut. Anjing gua lah, kuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin tapi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang aja. Satu ayat diulang-ulang aja dampaknya kok luar biasa. Oh, iya kan? Lah, apalagi diterusin Allah ta'alu alayya. Jangan kalian pada sombong atasku. Waktuni muslimin. Tapi datanglah kalian semua dalam keadaan tunduk patuh. Haji Mul mau marah-marah, wah, udah dijampein tadi. Waktuni muslimin, ya kan? Jadi cicing syak. Lah, sama dengan begitu. Lo belajar percaya sama ayat. Lah, bukan kok kita sakti mantap, enggak. Allah semua yang mengatur lah. Kalau orang beriman kan begitu. Jangan mentang-mentang begitu kemudian muncul kesombongannya. Aing. Ya kan gitu. Kan lain cerita kalau begitu mah. Itu yang muncul adalah kesombongan. Tuh. Ini ya kok jadi begitu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah atau takutlah siapa kalian semua Allah pada Allah. Tuh. Kita pertama diperintahkan takwa kepada Allah. Konkretnya apa? Waqulu qaulan sadida. Bentuk takwa versi ayat ini digambarkan nyata. Berkatalah kalian semua, berbicaralah kalian semua qaulan sadidan, dengan ucapan yang benar. Ucapan kan suara. Suara kalau nanti 2024 mempunyai arti. Suaranya pelacur dengan suaranya kiai sama. Iya kan? Ya one man one sound ya. Kualitasnya kan beda. Ini suara. Lah suaranya sama. Lo kan secara kan gitu kan. Sebenarnya kan begitu. Lah ini maka ucapan yang benar, orang itu mau beriman, maka diperintahkan oleh Allah waqulu qaulan sadida. Ucapan yang benar, termasuk kalau konteksnya ucapan, kan ucapan itu sekarang bisa ditulis. Tulis yang benar, jangan menyebar berita bohong. Apa? Benar terserah dah itu. Pokoknya tulisannya begitu HOAX. Ya, jangan, kalau ente nggak yakin berita itu, jangan di-share. Takutnya kita terjebak dalam berita bohong tadi. Bahaya. Tuh, dalam Sahih Muslim jilid pertama itu kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami. Cukup seseorang dicap sebagai pendusta, pembohong apabila ia menyampaikan semua apa yang ia dengar. Bohong dia. Kata Nabi kan begitu. Terus bagaimana? Ada berita yang kita dengar, kita saring, kita rekam, bener apa enggak, tabayun dulu, baru di-share. Nah itu baru menyejukkan. Wah, ini seolah-olah kita merasa berjasa. Dikirim ke WA group, ya kan? Wah, seolah-olah kita pahlawan kesiangan. Nggak taunya berita yang disampaikan adalah berita bohong, provokasi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya malah saling benci, saling hujat dan lain sebagainya. Oke dah, itu kalau udah azan sampai mana. Dan terima kasih kepada Pak Sopan yang ngadminin. Karena ini anak-anak lagi semuanya lagi pada pergi, yang rada gede-gede ya. Besok kita lanjut yang mana biar gak kehilangan besok. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Oke.
Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai closing statement, mohon doanya. Kalau besok, kemarin saya ada utusan dari kedutaan Rusia. Kalau besok ada lagi tamu dari Armenia. Katanya dialog lintas agama. Lalu emang kenapa? Kan gitu kan? Nah ini kita berbangsa dan bernegara, ya kita berbangsa-bangsa. Jadi enggak kejebak, enggak pada, nah begitulah kurang lebihnya ya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, antar ini Mbah.